kita akan bahas tentang perencanaan SDM, ya, sumber daya manusia. Nah, sebenarnya materi ini kita bahas dulu ya, baru kemudian kita masuk ke perencanaan yang lainnya gitu ya. Tapi minggu yang sebelum-sebelumnya kita udah masuk ke perencanaan rekrutmen, itu nggak apa-apa ya. Sambil kita refresh lagi di situ ya. Oke, nah bisa dilihat di dalam materinya. Oke, nah di dalam perencanaan SDM ini atau Human Resource Planning atau bahasa lainnya di dalam perusahaan itu ada yang namanya manpower ya, manpower planning gitu atau disingkat MPP gitu ya. Nah, manpower planning atau human resource planning itu sama. Dalam hal ini itu berkaitan dengan bagaimana merencanakan adanya satu kebutuhan SDM ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk ke pencapaian tujuan dari perusahaan sebenarnya. Nah, terkait di human resource planning ini ada, kalau dilihat di slide yang pertama ya, kita lihat di situ ada keterkaitan dengan beberapa faktor di situ ya, beberapa poin di situ. Yang kita lihat di situ ada recruiting. Nah, recruiting ini yang kita udah bahas di 2 minggu sebelumnya gitu ya. Rekrutmen dan seleksi gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan SDM ini nggak cuma ngomongin berapa jumlahnya, berapa atau kuantitasnya gitu loh. Tapi juga kita harus pikirin kualitasnya. Dalam hal ini kalau kualitas kita bicaranya adalah kompetensi. Ya, masih ingat kompetensi ada apa aja? Yuk, ada apa aja kompetensi? Ingat nggak? Knowledge, Betul. ability, skill, attitude. Ya, satu lagi kalau kita sekarang ada di era revolusi industri 4.0, ada Technological kompetensi. benar, ya. Teknologi kompetensi, ya, technological kompetensi. Nah, itu yang penting. Artinya di sini kita nggak cuma ngomongin berapa ya yang diperlukan berapa orang gitu ya, tapi juga kompetensinya harus kita pikirin. Terus juga karakteristiknya atau jenis karakteristik orangnya ini seperti apa? Apa bukan karakteristik orang, karakteristik pekerjaannya ya. Analisis jabatan terutama gitu. Nah, itu yang bagaimana yang kita perlukan. Itu harus direncanakan gitu. Nah, baru kemudian lakukan yang namanya perencanaan rekrutmen atau perekrutan dan seleksi gitu ya. Nah, selain itu ya, selain perencanaan rekrut tadi, perlu juga direncanaan kompensasi. Kalau kita ngomongin kompensasi, ngomongin apa ini? Kompensasi. Ayo, yang udah kerja di perusahaan. Kalau kita ngomongin kompensasi berarti apa? Terkait apa? Gaji, Bu. Betul, gaji. Ya. Terus apa lagi selain gaji? Masa kerja, Bu. Kompensasi. Apa aja selain gaji? Biasanya kalau karyawan itu selain dapat gaji, dapat apa aja? Tunjangan. Nah, tunjangan. Ada tunjangan apa aja contohnya? Tunjangan makan, transport. Betul. Tunjangan makan, tunjangan transport, ada tunjangan pulsa, misalkan.
gitu kan? Terus Ya. juga ada tunjangan hari raya, THR. Ada kalau siapa di sini yang di marketing atau di sales, ada istilahnya apa? Insentif. Insentif gitu ya. Nah, di situ itu termasuk kompensasi kan semuanya. Ya, kompensasi dalam bentuk finansial. Nah, kompensasi dalam bentuk finansial ini juga harus direncanakan. Jadi ketika kita merencanakan kebutuhan SDM, misalkan kita mau membutuhkan seorang supervisor customer service misalkan gitu ya. Perusahaan nih butuh customer service supervisor. 1 orang gitu ya. Nah, 1 orang ini berarti udah tahu nih jumlahnya ya. Lalu kompetensinya seperti apa? Kan gitu ya. Nah, kompetensinya seperti apa, terus kemudian analisis jabatannya bagaimana, itu nanti akan direncanakan rekrutmennya. Ya, perekrutannya nanti bagaimana? Ya, kriterianya harus dijabarkan seperti apa gitu. Kualifikasinya gitu ya. Lalu seleksinya mau bagaimana? Nah, itu kan harus direncanakan. Terus juga terkait dengan apa? Terkait dengan kompensasinya. Ini nanti untuk 1 orang supervisor ini itu mau dikasih standar gajinya berapa? Gitu. Ya. Standar gajinya berapa? Ya. Nah, terus dapat apa aja dia? Dapat tunjangan apa aja gitu. Nah, itu dikompensasi direncanakan. Nah, untuk kompensasi itu ada yang secara finansial, ya dalam bentuk finansial, ada yang dalam bentuk non finansial. Kira-kira kalau yang dalam bentuk non finansial apa contohnya? Pelatihan, betul. Ya, dikasih kesempatan untuk ikut training atau mungkin disekolahin lagi, dikasih beasiswa nih, disuruh ambil S2 misalkan gitu. Ya, ada seperti itu. Jadi disekolahin. Ya, itu kompensasi yang bukan dalam bentuk finansial. Gitu ya. Nah, itu kan juga perlu direncanakan. Jadi untuk 1 orang satu orang ini supervisor customer service misalkan. Nah, itu apa kompensasinya misalkan. Ya, terus pelatihannya nanti mau bagaimana? Nah, pelatihan ini nanti terkait dengan pengembangan SDM. Makanya di mata kuliah ini kan nyambung ya, perencanaan dan pengembangan SDM itu kenapa? Karena sangat erat sekali kaitannya. Jadi mau dikembangkan bagaimana nih SDM-nya? Ya. Nah, itu yang perlu direncanakan juga semuanya. Terus juga evaluasinya. Nah, evaluasi di sini artinya bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja dari si SDM ini. Tuh. Ya. Nah, ini semua berkaitan. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan SDM, nah itu banyak kaitannya seperti itu. Oke, sampai di sini bisa diikutin? Sudah muncul di screen ya? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, lalu kita lihat juga pengertiannya di sini. Berarti kalau seperti itu yang tadi saya sampaikan di awal, nah apa dong perencanaan SDM ini gitu ya. Nah, itu ada 2, saya di sini ambil ada 2 pendapat dari ahli ya.
yang di atas, yang pertama itu terkait di sini sebagai proses, ya, bahwa manpower planning ini atau perencanaan sumber daya manusia ini itu adalah satu proses. Nah, kalau kita bicara proses tadi ya, yang seperti saya sering kali bilang ya, kalau kita bicara proses itu ada urutan kegiatan, ada rangkaian kegiatan, jadi nggak cuma satu gitu. Nah, di dalam perencanaan SDM ini banyak kan kegiatannya gitu ya. Tadi merencanakan bukan cuma jumlahnya aja, tapi juga kompetensinya gitu ya. Lalu juga bagaimana karakteristik dari pekerjaannya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ini adalah satu proses untuk menentukan ya kebutuhan dari tenaga kerja ya, dan di sini mempertemukan kebutuhan itu ya dengan rencana organisasi. Jadi kalau organisasi itu nanti ke depannya mau apa, maka itu harus dipertemukan dengan kebutuhannya. Gitu. Artinya di situ, gitu ya. Nah, kalau di sini jelas bahwa pertumbuhan organisasi itu akan sangat berdampak terhadap kebutuhan SDM. Artinya begitu, gitu ya. Dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan gitu bahwa kalau organisasi itu dia merencanakan organisasi ke depannya itu nanti seperti apa, gitu ya. Oh, ke depan nih nanti akan ada pertambahan cabang baru misalkan, atau mau bangun bisnis baru misalkan, gitu ya. Nah, itu ya berarti ada kebutuhan di situ yang harus diikuti, yang harus dipenuhi. Itu maksudnya seperti itu ya. Lalu kalau di pendapat yang kedua ya dikatakan bahwa perencanaan SDM ini itu adalah proses. Nah, ini lebih didetailkan ya apa yang dilakukan gitu. Jadi ada proses peramalan juga di situ, ada proses pengembangan ya, ada pengimplementasian, ada kontrol, di mana itu semua harus bisa menjamin ya perusahaan itu dia punya kesesuaian terhadap jumlah. Jadi betul-betul pas gitu jumlahnya, kebutuhannya. Lalu juga penempatannya juga benar. Waktunya tepat. Ya. Dan akhirnya itu semua akan menjadi efektif. Jadi the right man in the right place in the right time. Nah, ini menganut paham 3 ini kalau yang di pendapat kedua gitu. Artinya pada saat kita merencanakan SDM ya perusahaan dalam hal ini yang melit, yang memimpin untuk melakukan perencanaan SDM ini adalah bagian HR ya. Tetapi sebenarnya perencanaan SDM ini itu dilakukan di setiap bagian. Di setiap bagian. Nah, ada pendapat kira-kira kenapa kok harus di setiap bagian yang harus melakukan perencanaan? Pemikirannya. Apa? Kira-kira. Kenapa ya? Kok nggak diserahkan aja ke bagian SDM sih? Kenapa harus setiap bagian ya yang melakukan perencanaan SDM? Karena untuk setiap bagian itu memiliki standar kinerja karyawan masing-masing, Bu. Memiliki standar atau kinerja karyawan masing-masing. Oke, ada yang lain pendapatnya? Dalam hal ini, kalau di setiap bagian itu siapa yang harusnya melakukan perencanaan SDM-nya? HRD, Bu. Hah? Siapa? Siapa tadi? Enggak, kan tadi kan HRD itu yang mengkolek nanti, yang mengumpulkan dari setiap bagian. Pertanyaan saya kan tadi
yang melakukan pertama kali perencanaan SDM ini itu adalah di bagiannya masing-masing. Misalkan nih perusahaan itu dia punya bagian apa aja sih, gitu ya. Misalkan ada bagian keuangan, ada bagian produksi, ada bagian IT, ada bagian pemasaran, ada bagian pengadaan, misalkan gitu ya, ada bagian SDM sendiri gitu. Nah, masing-masing bagian ini harus melakukan perencanaan SDM. Pertanyaannya, kenapa kok harus setiap bagian yang melakukan? Kok nggak diserahkan aja nih ke bagian SDM-nya? Gitu. Jadi udah ada yang ngasih pendapat gitu, karena setiap bagian itu punya standar. Ada lagi pendapatnya yang lain? Apa? Kira-kira Biasanya sih ini Bu, lebih mudah untuk memantau. lebih mudah untuk memantau. Oke. Yang paling tahu kebutuhan dari SDM itu siapa? Manajer tim nggak sih Bu? Iya. Pimpinan dari setiap bagian bukan? Iya Bu. Ya kan? Benar ya? Yang paling tahu nih kondisi timnya seperti apa, anak buahnya gimana, ya kan? Terus pekerjaannya seberat apa, beban kerjanya nih gitu loh ya. Beban kerjanya dari timnya itu seberat apa gitu loh. Itu yang paling tahu siapa? Manajer tim. Ini manajernya, pimpinannya. Jadi bukan orang SDM, bukan bagian SDM, bukan kepala personalia misalkan gitu ya. Bukan. Tapi yang justru yang paling tahu itu adalah kepala bagiannya masing-masing. Makanya yang harusnya melakukan MPP itu gitu ya, itu adalah dari masing-masing kepala bagian. Dialah yang melakukan perencanaan SDM. Nah, dari kepala bagian masing-masing itu ya baru disetor kemana? Ke bagian HRD. Nah, yang bagian HRD ini cuma tinggal ngumpulin terus ngerekap. Jadi satu, ngerekap, disitulah jadi akan muncul, oh ini kebutuhan organisasi ini sekian gitu. Ada mau nambah sekian misalkan. Ada mau ngurangin berkurang sekian. Kenapa? Karena mungkin ada yang pensiun, ada yang apa kan gitu ya. Ada yang resign. Nah, seperti itu. Jelas ya, gitu ya. Jadi justru di sini kepala bagian atau pimpinan dari masing-masing bagian itulah ya yang harus bisa melakukan perencanaan ya, perencanaan terhadap SDM-nya gitu. Oke. Bentar, ini macet lagi nih. Nah, saya on-kan dulu. Oke. Nah, kemudian juga ada pendapat lain ya, perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini yang umumnya dipakai ya definisinya, itu adalah proses yang sistematis. Ya. Proses yang sistematis. Jadi tersistem secara sistematis. Urutannya jelas gitu, ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan antara pasokan itu apa ya, kebutuhan karyawan di internal dan juga ketersediaan di luar gitu ya, di luar organisasi yang muncul ya dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa di dalam perencanaan SDM ini ada dua titik fokusnya, ada dua komponen, yaitu peramalan terhadap kebutuhan dan juga peramalan terhadap ketersediaan. Jadi dia ada dua, dibagi dua komponen di dalam perencanaan
SDM ini, yaitu terkait dengan kebutuhan, terkait dengan ketersediaan. Ya, ketersediaan itu dalam arti gini, kalau kebutuhan itu kan kebutuhannya organisasi ya, internal butuh gitu. Nah, butuhnya berapa nanti kita bahas ya, karena di sini ada metode yang bisa dilakukan untuk bisa menentukan berapa jumlahnya yang harus dipenuhi gitu ya. Lalu kriterianya apa dari sisi kualitas tadi kan ya. Nah, kalau ketersediaan itu ketersediaan terkait dengan yang ada di kita saat ini di internal dan juga ketersediaan tenaga kerja yang ada di luar organisasi yang kita mau cari gitu ya, lowongan-lowongan jabatannya yang kita mau cari ya. Oke. Nah, itu terkait dengan perencanaan SDM ya, antara demand dan supply-nya gitu ya. Tujuannya sebenarnya di sini satu aja, tujuannya itu adalah untuk bagaimana bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu melakukan perencanaan SDM ya, mereka menentukan jumlah SDM-nya beserta karakteristiknya masing-masing, ya usianya berapa, pendidikannya misalkan ya, dan itu dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya, ya, tujuan operasionalnya juga dan juga fungsionalnya, ya. Nah ini apa yang perlu kita tahu gitu ya, bahwa kalau melakukan perekrutan gitu ya, berarti itu adalah tindak lanjut dari perencanaan SDM ini. Ya, minggu sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang perekrutan gitu. Ya, seharusnya memang ini dulu ya, tapi gak apa-apa ya. Kita sambil flashback juga karena ini saling terkait satu sama lain ya. Nah, perekrutan itu tindak lanjut dari perencanaan SDM. Jadi kita udah tahu dulu nih antara kebutuhannya dengan ketersediaannya ya. Lalu bagaimana ini bisa orang-orang ini atau SDM ini ya itu bisa mempercepat untuk pencapaian tujuan dari perusahaan. Ya itulah yang harus dilakukan gitu ya. Nah, juga di sini dengan perencanaan SDM ini itu bisa bertujuan juga untuk memperbaiki pemanfaatan dari sumber daya manusia yang ada, gitu ya, dan bisa meningkatkan efisiensi. Nah, ini harus ada konsep efisiensi ini harus dijalankan gitu ya. Efisiensi untuk menarik pegawai baru. Karena kalau misalkan kita rencanainnya aja udah nggak benar, ya terus kita rekrut, ternyata orang yang kita rekrut nggak pas, jadi tidak in the right man, tidak in the right place gitu ya, dan in the right time. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya pemborosan. Ya. Dan juga tujuannya lagi itu untuk melengkapi informasi sumber daya manusia yang bisa membantu kegiatan SDM dan unit organisasi yang lainnya, gitu ya. Nah, secara garis besarnya bahwa perencanaan SDM ini itu harus bisa menghubungkan antara SDM yang ada ya untuk kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang gitu. Ya, bagaimana ke depannya untuk menghindari kesalahan di dalam mengelola dan juga terjadi yang namanya overlapping, tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas-tugas di setiap karyawan SDM tersebut gitu. Ya. Namanya aja perencanaan, berarti ya kita harus mikirnya untuk ke depan ya. Jadi apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Itu poinnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut ya. Ya, bisa Bu.
Untuk manfaatnya sekarang, tadi tujuannya. Nah, ini ada 7 manfaat dari perencanaan SDM ya. Yang pasti harus bisa meningkatkan sistem informasi di sumber daya manusia itu sendiri ya. Lalu bagaimana bisa meningkatkan keberdayaan atau pendayagunaan SDM. Jadi dari sisi kapasitasnya SDM ini itu harus bisa ditingkatkan gitu. Ya, produktivitas nanti larinya, kinerja. Ya, jangan sampai kita nambah misalkan gitu ya, nambah SDM tapi produktivitasnya malah turun. Nah, ini berarti ada yang salah nih gitu. Ya. Nah, padahal sebenarnya dengan kita merencanakan SDM itu secara benar, ya tepat, nah ini harusnya bisa meningkatkan pendayagunaan SDM gitu. Dan bisa menyelaraskan semua aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau di organisasi dengan sasarannya, dengan tujuannya tadi gitu, ya. Dan efisien. Nah, efisien itu berarti ya bukan cuma masalah efisien tuh kita nggak harus mikirnya itu dalam bentuk uang ya, gitu ya. Karena kalau biasanya tuh kebanyakan orang mikirnya efisien itu hemat gitu ya, harus hemat anggaran, budget segala macam. Tapi efisien di sini kalau waktunya terbuang percuma tadi, tidak in the right time misalnya gitu ya, itu juga tidak efisien gitu. Karena tenaganya udah dikeluarkan ya untuk ngerekrut misalkan, ya berarti nggak efisien gitu. Ya. Nah, terus juga manfaatnya lagi adalah untuk menghemat ya tenaga, waktu, dana itu tadi ya terkait yang di nomor 3 gitu. Jadi supaya efisien itu dalam hal menyelaraskan. Nah, efisien itu ya tadi menghemat tenaga, waktu, ya bukan cuma uang gitu ya. Dan bisa meningkatkan kecermatan di dalam atau ketelitian di dalam proses penerimaan tadi untuk dalam proses rekrutnya gitu. Kalau perencanaan SDM-nya benar, ya rekrutnya itu juga udah pasti harus benar gitu. Nah, juga bisa mempermudah koordinasi antara si SDM ya antar manajer nih gitu ya. Dan perencanaan SDM ini jangka panjangnya itu bisa terkait bagaimana organisasi itu bisa memperkirakan kondisi dan pengelolaan SDM-nya selama 2 atau 3 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan ya, jangka panjangnya gitu. Jadi kita udah bisa memprediksi nih 5 tahun ke depan itu nanti kebutuhannya seperti apa. Ya. Lalu juga bermanfaat kalau untuk jangka pendeknya ya tahu posisi atau jabatan atau pekerjaan yang kosong ya yang di tahun depan itu nanti akan diisi oleh siapa. Nah, proses untuk mengisi ini gitu ya. Itu bisa kita rencanakan nanti di dalam perencanaan rekrut. Gitu ya. Nah, mau rekrut internal atau mau dari eksternal gitu. Sumbernya gitu. Ya, nah kita udah bahas ya terkait dengan perencanaan rekrutmen itu. Itu ya. Nah, itu pentingnya di sini perencanaan SDM kita bisa lihat. Nah, sekarang metodenya. Bagaimana melakukan perencanaan SDM itu? Ada 2 metode di sini, secara ilmiah dan secara tidak ilmiah. Nah, kalau yang non ilmiah atau tidak ilmiah, maka perencanaan SDM itu didasarkan kepada pengalaman aja atau asumsi, boleh dikatakan begitu, pemikiran-pemikiran ya. Nah, ini sangat berisiko tentunya. Kan kira-kira gitu loh ya. Atau misalkan nih kepala bagiannya ini dulu pernah punya pengalaman ya. Oh, pengalaman saya dulu waktu di mana misalkan gitu ya. Itu perencanaan kita ngerencanain SDM ini aja gitu udah pakai asumsi aja lah misalkan gitu ya. Ke depan itu kira-kira situasinya bagus nih misalkan gitu ya. Nah,
Padahal sekarang misalkan ya, dalam situasi sekarang nih di Indonesia, tahun depan, bukan di Indonesia nih, di seluruh dunia, ada yang tahu nggak tahun depan itu diperkirakan seperti apa isunya? Apa yang mau terjadi? Ini harus tahu ya kita ya. Resesi. Yang lagi rame, resesi. Nah, Iya Bu, inflasi Bu, inflasi. ya kan, resesi ya. Kita mau menghadapi 2023 resesi loh. Berarti ini sekarang perusahaan-perusahaan sekarang harus siap-siap. Perencanaannya malah harus lebih ekstra. Ya harus lebih waspada gitu, lebih hati-hati gitu. Nggak bisa dengan cara tidak dihitung betul-betul. Nah, kalau non ilmiah ini berdasarkan asumsi, nggak bisa, harus tepat. Nah, supaya ya tepat dengan cara ilmiah, metodenya ilmiah gitu. Ya. Metode ilmiah ini, nah ini berdasarkan analisis. Nah, biasanya dilakukan analisis yang namanya analisis beban kerja. Pernah dengar nggak analisis beban kerja, ABK? Mungkin yang udah kerja di perusahaannya, ya itu sudah ada yang melakukan analisis beban kerja, atau juga bisa analisis tenaga kerja, gitu ya. Nah, atau dilihat juga berdasarkan tren. Nah, nanti kita akan lihat nih teknik-tekniknya untuk perencanaan itu seperti apa. Itu intinya gitu ya. Jadi kalau kita gunakan metode yang ilmiah, udah pasti risikonya lebih kecil dibandingkan yang tadi berdasarkan asumsi gitu atau kira-kira, gitu ya. Karena yang kira-kira itu ya pasti lebih boros nanti jatuhnya. Selain itu, perlu juga ada syarat yang harus dipenuhi ya di dalam melakukan perencanaan SDM. Jadi si kepala-kepala bagian ini nih, yang tadi ya, yang merencanakan SDM harus tahu jelas masalah yang akan direncanakan. Jadi ketika dia merencanakan kebutuhan SDM di bagiannya, dia harus tahu nih masalahnya apa, kenapa kok saya jadi misalkan membutuhkan sekian orang misalkan gitu ya dengan kriteria A, B, C misalkan gitu. Itu harus jelas. Masalahnya apa? Gitu. Contohnya misalkan tahun depan saya perlu 1 orang marketing digital. Kenapa? Padahal 1 udah ada nih misalkan gitu ya. Saya perlu nambah 1 orang marketing digital misalkan gitu. Kenapa? Ya karena yang sekarang ini itu beban kerjanya terlalu berat gitu ya, loadnya gitu, bebannya 1 orang ini tuh terlalu berat, dia nggak sanggup sampai lembur-lembur bahkan nggak selesai pekerjaannya gitu. Nah itu berarti masalahnya jelas gitu ya. Jadi supaya kedepannya semua bisa selesai pekerjaannya tepat waktu ya, terus lancar semua, posting-postingan di media sosial atau apa gitu. Ini karena terkait digital marketing kan, pemasarannya gitu ya secara online itu sesuai gitu, tepat waktu. Nah, itu harus ada penambahan misalnya seperti itu. Jadi artinya di sini si kepala bagian itu harus tahu secara jelas apa masalahnya, problem yang akan direncanakan nantinya, kebutuhannya. Ya. Lalu juga harus bisa mengumpulkan dan juga menganalisis informasi tentang si SDM-nya. Ya tadi ya, kan dia yang tahu timnya nih kayak apa. Oh si A kayak begini nih modelnya. Si B karakteristiknya begini. Ya, si C itu ya, misalkan karyawan C ini ini kalau nggak dimotivasi dia sering ini nih, sering pergerakannya lambat misalkan gitu. Jadi harus dimotivasi terus. Nah, ini yang harus dikumpulkan dan dianalisis gitu loh. Ya, terkait informasi-informasi terkait SDM-nya. Ya, makanya tadi di awal kenapa kok yang merencanakan SDM itu harus kepala bagiannya? Karena dia harus tahu
Dia harus tahu banget ya seperti apa gitu loh timnya itu. Tuh, ya. Terus juga harus punya pengetahuan. Udah pasti ya, harus ada pengetahuan yang luas tentang apa? Tentang analisis jabatan. Nah, ya karena kalau kita mau merencanakan SDM, acuannya itu adalah kepada analisis jabatan. Apa? Jabatan apa yang akan diisi kan gitu. Nah, harus dianalisis dulu jabatannya. Di dalam analisis jabatan itu ada yang namanya job desk. Ada yang tahu kan job desk? Sudah tahu? Apa itu job desk? Pembagian pekerjaan. Bukan pembagian, tetapi deskripsi Iya, pekerjaan. deskripsi. Ya, sorry, Nah, deskripsi. uraian ya, uraian pekerjaan. Misalkan dia adalah seorang tadi marketing digital. Pekerjaannya apa sih? Oh, dia membuat untuk media sosial ya. Terus dia bikin desain ya untuk promosi misalkan gitu. Terus dia harus update website setiap hari, setiap apa misalkan gitu ya. Terus bikin laporan. Nah, itu deskripsi pekerjaan ya. Nah, di dalam job analisis itu harus ada ya. Jadi analisis jabatan itu adalah gambaran ya, gambaran secara menyeluruh satu jabatan itu. Ya tadi tujuannya marketing digital itu ada di dalam perusahaan itu untuk apa sih gitu. Itu harus bisa dijawab di dalam analisis jabatan. Nah, berarti di situ harus ada job desk-nya. Lalu ada job specification-nya. Job specification-nya ini yaitu tadi kriterianya untuk orang marketing digital ini, dia harus yang punya latar belakang apa, pendidikannya, itu ya. Terus dia punya pengalaman apa dan sebagainya. Itu di job specification. Baru kemudian dibikinlah yang namanya job design. Jadi desain pekerjaannya itu seperti apa gitu. Nah, itu ada di dalam job analysis. Nah, ini harus tahu ya. Jadi harus punya pengetahuan tentang job analisis, lalu pengetahuan juga tentang organisasinya. Organisasinya itu seperti apa gitu. Ya, harus tahu apalagi sebagai pimpinan nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Tapi ada juga ya banyak di luar sana pimpinan yang nggak tahu organisasinya bagaimana gitu. Ya, dan situasi persediaan SDM ya, ketersediaan SDM itu juga harus tahu gitu ya, internal maupun yang eksternal gitu. Juga harus bisa situasi tadi ya, yang terkait situasi SDM ini ya, situasi sekarang ini ya, pada saat ini nih kondisinya kayak apa, lalu nanti di masa depan kira-kira kayak gimana, misalkan gitu. Oh, tahun depan ada resesi ekonomi, terus juga sudah mulai mengarah kepada society 5.0 misalkan ya. Nah, itu harus tahu kebutuhan SDM-nya nanti seperti apa gitu. Terus bisa memperkirakan bagaimana SDM itu ditingkatkan. Karena tadi ya, ketika kita merencanakan SDM, kita nggak hanya ngomongin orangnya berapa jumlahnya, ya lalu kompetensinya apa, ya, lalu karakteristik jabatannya bagaimana, tapi juga harus tahu bagaimana cara mengembangkannya, kan? Dikasih pelatihan apa, gitu loh, ya, dikasih pengembangan nanti seperti apa, gitu. Nah, itu harus kita tahu, ya, dan juga harus tahu bagaimana peraturan dan kebijakan dari perburuhan atau undang-undang tenaga kerja, atau sekarang ini kan undang-undangnya Cipta Kerja ya, gitu ya. Nah, itu ya, itu syaratnya untuk bisa melakukan yang namanya perencanaan SDM. Gitu. Ya. Lalu berikutnya, ini padat lagi nih.
Oke. Berikutnya, setelah kita tahu persyaratannya, nah di situ untuk di prosesnya. Ini kita udah pernah bahas juga ya di proses ini. Nah, coba dilihat di materinya. Nih kayaknya nge-lag lagi nih. Ya, di dalam proses perencanaan SDM, ya, kembali awalnya itu adalah untuk tujuan dari organisasi itu apa, ya. Lalu perencanaan strategiknya seperti apa. Nanti dari perencanaan strategik itu akan diturunkan kepada perencanaan SDM. Jadi kalau misalkan strategi perusahaan itu ke depannya mau gimana? Oh, mau nambah cabang baru misalkan gitu ya. Oh, mau melawan kompetitor nih gitu. Ya, mau menjadi nomor 1 gitu. Ya, bersaing sama kompetitor. Nah, berarti akan turun ke perencanaan SDM-nya nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu baru di situ nanti dilihat dari perencanaan itu akan ada perbandingan ya. Bagaimana membandingkan antara ketersediaan ya, kebutuhan. Nah, seperti yang kita sudah pernah bahas, kalau itu antara kebutuhan dan yang tersedia itu sudah pas antara permintaan dan penawaran, ya berarti nggak ada tindakan apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau terjadi kelebihan berarti ada tindakan yang perlu dilakukan gitu ya. Contohnya apa, kayak harus ada pengurangan ya, atau pensiun dini misalkan seperti itu ya. Lalu ada juga misalkan perampingan istilahnya gitu ya. Jadi kayak perampingan itu nanti ada satu merangkap apa gitu. Itu bisa, ini harusnya bisa dikerjakan satu orang nih pekerjaannya gitu ya. Nah, itu ketika terjadi surplus. Nah, kalau terjadinya minus, kekurangan karyawan, ya berarti harus ada rekrut. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam perencanaan rekrutmen. Itu ya, itu prosesnya. Oke. Nah, kemudian kita perlu tahu juga apa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Nah, ini bisa dilihat dari sisi internal dan juga dari eksternal. Kalau internal berarti itu adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, ya. Ya, ada konflik misalkan, ya. Lalu kemudian terkait masalah keuangannya, ya, anggarannya gitu, ya. Pokoknya apa yang terjadi di dalam internalnya organisasi itu sendiri itu akan mempengaruhi juga. Jadi kalau misalkan terkait anggaran lah yang paling sering gitu ya, anggarannya terbatas ya berarti ya perencanaan SDM-nya juga pas seperti itu gitu. Nah, kalau yang eksternal, nah ini adalah hal-hal yang di luar kendali dari perusahaan. Nah, ini nanti nih yang kita mau hadapi nih. Misalkan tahun 2023 ada resesi ekonomi. Bisa dikendalikankah oleh perusahaan? Nggak bisa. Ini seluruh dunia gitu. Ya yang menghadapi. Contoh kayak sekarang nih yang di Indonesia sekarang lagi rame, ada masalah apa? Ya tahu nggak? Indonesia sekarang yang lagi rame-ramenya. Dan itu berdampak nih ke perusahaan. Apa? Ada di sini yang kerjanya di rumah sakit atau di apa? Di perusahaan obat. Oh itu, Bu. Kasus ginjal itu, Bu. Gagal ginjal anak ya. Kan? Itu banyak sekarang kan sirup-sirup semua ditarik ya, seluruh obat batuk, sirup obat bukan obat batuk aja ya, obat dalam bentuk sirup semua ditarik. Nah, itu yang terjadi kalau seperti itu perusahaan yang memproduksi gimana? Perusahaan yang menjual obat sirup ini bagaimana? Ini
udah pasti akan terjadi resesi sebelum resesi tahun 2023 ya. Udah resesi duluan nih gitu. Ya, sudah berdampak gitu. Nah, apakah itu bisa dikendalikan kondisi itu oleh perusahaan? Nggak bisa. Terjadi aja kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor eksternal gitu ya. Jadi itu di luar kendalinya perusahaan. Nah, itu juga akan memengaruhi gitu ya. Dan di sini untuk kendala-kendalanya tadi ya, yang internal yaitu terkait standar kemampuannya, ya kompetensinya tadi, ya manusia sebagai makhluk hidup dia butuh diakui, dia butuh kebutuhan pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya dan lain sebagainya gitu ya, butuh diperhatikan, butuh dimotivasi dan lain-lain. Itu juga akan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan gitu pada saat perencanaan SDM itu gitu ya, dan itu menjadi kendala juga nantinya gitu ya. Lalu situasinya ya, terus juga bagaimana terkait dengan kebijakan ya, undang-undang tadi gitu. Nah, masih berkaitan juga dengan kendala dan hambatan ya. Ini terkait dengan organisasi ya, tujuannya yang tidak tepat atau sistem kompensasinya yang nggak pas, ini juga menjadi hambatan juga ya. Lingkungan eksternal tadi ya, yang dinamis, kondisi persaingan yang semakin tajam. Nah, ini itu juga akan mempengaruhi ya, dan juga nggak bisa memahami organisasi dengan baik. Nah, ini juga menjadi kendala, itu hambatan. Oke. Kemudian untuk apa penyebab permintaan dari SDM itu ya. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 komponen di sini gitu ya, penyebab. Kenapa sih harus ada permintaan terhadap SDM? Ya, kita lihat dari faktor eksternal. Faktor eksternal ada faktor organisasional, ada faktor angkatan kerja juga ya. Kita bisa lihat dari eksternal itu ya terkait tadi ekonomi, ya, politik, teknologi semakin canggih nih gitu ya, apalagi nanti ke depan mau mulai masuk ke Society 5.0 misalkan gitu ya. Nah, berarti kan kita butuh tenaga-tenaga yang ahli di bidang teknologi misalkan. Oh, persaingan semakin ketat, semakin banyak juga nih pesaing-pesaing bermunculan ke depannya misalkan. Berarti ada permintaan terhadap SDM. Itu karena ada faktor-faktor yang eksternal. Berarti itu ya. Nah, lalu kalau dari sisi organisasi ya, karena ada rencana strategik. Ya, itu tadi mengacu yang tadi bagian yang kita udah pernah bahas juga pada saat perekrutan ya. Apa rencana strategik ke depannya organisasi? Itu mau buka cabang baru misalkan ya, atau mau tadi ya mau fokus ke teknologi misalkan yang tadinya fokusnya hanya ke penjualan gitu ya, tetapi ini lebih kepada pengembangan teknologi misalkan. Ya itu harus ada kan berarti penambahan atau kebutuhan dari SDM ya. Lalu juga anggaran. Nah, ini anggaran yang tersedia seperti apa? Terus ini juga akan berpengaruh terhadap permintaan SDM. Kalau anggarannya sedikit, padahal kebutuhannya lumayan nih ya, ya terpaksa nggak seluruhnya dipenuhi, gitu ya, permintaannya ya disesuaikan dengan anggaran. Gitu. Ada juga karena ramalan penjualan dan produksi. Nanti ke depan nih produksinya diharapkan naik sekian persen, berarti ada permintaan terhadap SDM juga ada kenaikan misalkan sekian persen gitu. Ada perusahaan baru tadi ya, gitu misalkan ya buka cabang baru, ada mendirikan bisnis baru misalkan. Dan juga desain organisasi dan jabatan itu juga akan misalkan berubah gitu ya, itu juga akan menyebabkan permintaan. Nah, kemudian juga permintaan SDM itu juga dilihat dari adanya faktor terhadap angkatan kerja itu sendiri gitu atau status karyawan. Ya. Jadi ada
pemberhentian atau PHK misalkan ya. Terus ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang mangkir. Mangkir itu berarti hilang aja gitu, kabur gitu ya. Berapa hari berturut-turut nggak ada kabar, ditelepon nggak bisa, hubungin, didatengin rumahnya apa segala macam nggak ada, nggak jelas. Nah itu mangkir. Nah sementara orang ini dibutuhkan untuk posisi ini gitu misalkan ya, berarti harus ada permintaan. Terus juga ada yang resign atau mengundurkan diri gitu. Nah itu 3 hal yang menjadi penyebab adanya permintaan SDM. Oke. Lalu bagaimana untuk meramalkannya? Meramalkan kebutuhannya ya. Nah, peramalan kebutuhan ini adalah satu kegiatan untuk menentukan jumlah ya, lalu kompetensi juga ya, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan oleh organisasi di masa depan gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuannya ya. Jadi di sini peramalan itu akan mencerminkan berbagai faktor ya, seperti perencanaan produksinya nanti bagaimana, terus juga perubahan produktivitasnya gitu. Artinya di sini di dalam proses peramalan ini, peramalan kebutuhan ini itu akan menentukan besarnya permintaan SDM ya. Besarnya permintaan SDM itu seberapa. Nah, ada 4 metode yang bisa dilakukan untuk meramal kebutuhan SDM, yaitu zero based forecasting, ada bottom up approach, ya, lalu dikaitkan hubungan antara volume penjualan atau omset dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, ya, semakin tinggi omsetnya bisa juga karyawannya nambah, misalkan gitu ya. Terus model simulasi. Nah, model simulasi ini contohnya seperti kayak uji coba gitu ya, dikutak-kutik gitu, menggunakan model matematika. Nah, ini biasanya dipakai dengan analisis beban kerja. Jadi bisa dibongkar pasang di situ gitu ya. Kalau yang job based forecasting itu ya kita nentuin tahun ini aja sebagai titik awal nih. Misalkan sekarang tahun ini SDM-nya ada 100 orang gitu ya. Nah, 100 orang ini itu sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan yang di masa depan. Itu berarti dari sekarang ini kita mau nambah berapa orang misalkan ya ke depannya. Kalau yang bottom up approach itu dilihat per level, per tingkatan. Jadi dari level yang paling rendah sampai yang paling atas itu bisa diramalkan kebutuhannya gitu. Nah, nanti akhirnya ujungnya itu akan dihasilkan kebutuhan rata-rata ya untuk organisasi itu. Oke, itu untuk metode peramalan. Dan ini teknik peramalan kebutuhannya. Ya, ada ramalan dari para ahli bisa, lalu ada analisis kecenderungan bisa menggunakan trend analisis, ya, lalu budget, ya, analisis terhadap perencanaan dan juga anggaran. Jadi kita merencanakan lalu lihat anggarannya, lalu new venture analysis, ya. Ini nanti terkait dengan ada posisi baru ya, lokasi baru misalkan gitu ya. Ada analisis komputer dan juga ada analisis statistikal gitu. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Boleh bantu saya dibacakan, Alfian? Iya, Bu. Untuk yang ini, ramalan para ahli ini. Iya. Oh ya, oke. Ramalan para ahli nominal Tekwi atau disingkat NGT, yaitu menghadirkan 5 sampai 10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya
didiskusikan secara bersama-sama faktor yang ada di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Untuk yang kedua, Delphi yaitu Delphi teknik, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan SDM meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Untuk yang ketiga, perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Ya, itu. Jadi itu termasuk di dalam ramalan para ahli ya. Ada 3 ya. Ada dengan NGT, ada yang Delphi teknik, dan ada yang estimasi atau perkiraan dari para manajer pimpinannya gitu ya. Pertama di sini adalah pimpinan puncak. Jadi kalau pimpinan puncak di perusahaan itu siapa? Dalam hal ini pimpinan puncak itu siapa kalau di perusahaan? Namanya Direktur. Pemilik saham. Direktur. Boleh, bisa sebagai tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya di perusahaan keluarga, ya bisa jadi pemiliknya, pemilik perusahaan gitu. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan yang istilahnya itu orientasinya ke bisnis ya, profesional gitu. Nah, itu pimpinan puncaknya ya direktur utama gitu ya, direktur utama atau ya direktur. Kalau misalkan dia nggak ada direktur utama, dia paling tingginya direktur. Nah, di bawahnya manajer-manajer misalkan seperti itu. Tergantung ininya, size-nya dari organisasi itu. Nah, itu yang dianggap dia sebagai ahli gitu kan ya, karena udah punya pengalaman yang banyak gitu ya. Oke, yang kedua, analisis kecenderungan. Tadi pakai trend analisis. Boleh dibantu Mahdah, bisa? Bacakan. Ada? Mahdah. Oh, nggak ada orangnya. Kori Ayuna. Kori ada, Kori? Ada, Bu. Ya, bisa, tolong. Analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Ya, itu nanti analisis tren itu bisa dipakai berdasarkan ini ya, berdasarkan tren yang istilahnya namanya ekstrapolasi. Kalau ekstrapolasi itu dilihatnya ke tingkat perubahan antara yang lalu sama yang nanti akan datang. Jadi dilihat trennya seperti apa. Misalkan 3 tahun terakhir itu ya bagaimana pergerakannya, misalkan gitu ya. Nah, terus ada juga berdasarkan indeksasi. Nah, indeksasi ini berarti pakai rasio perbandingan ya antara jumlah karyawan gitu ya dengan jumlah produksi atau jumlah pendapatan gitu ya di masa lalu itu kira-kira sama nggak nanti di masa yang akan datang atau di tahun berikutnya seperti itu gitu ya. Nah, itu menggunakan analisis kecenderungan atau tren. Itu tekniknya yang bisa digunakan. Nah, yang ketiga, analisis budget dan perencanaan. Isnawati, coba. Ada? Baik, Bu. Yang ketiga adalah analisa budget dan perencanaan. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau ini udah langsung
ditentukan gitu. Artinya berapa budget yang sudah di ACC yang sudah disetujui oleh pimpinan ya, atau oleh pemegang saham misalkan gitu ya, untuk biaya SDM. Nah, itu sudah ada untuk kebutuhan SDM dari masing-masing departemen, itu udah dialokasikan berapa gitu. Misalkan departemen pemasaran, tadi bagian pemasaran itu dianggarkan untuk penambahan tahun depan 1 orang misalkan gitu ya. Terus di bagian keuangan dianggarkan penambahan 2 orang misalkan, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudah ada budgetnya gitu. Jadi udah dikaitkan. Ya. Artinya itu sudah disesuaikan ya kebutuhan SDM itu dengan biayanya gitu, dengan biaya SDM-nya ya. Lalu yang keempat, Ella coba. Ya. Ella? Mana Ella? Iya, Bu. Iya, Bu, saya, Bu. Yang keempat, New Venture Analysis. New Venture Analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan cara membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi kalau ini melihatnya kepada kalau buka perusahaan baru gitu ya. Nah, itu berapa sih kebutuhannya biasanya gitu. Nah, itu analisisnya karena tadi perusahaan ini atau organisasi ini dia mau buka mau ekspansi, mau buka cabang baru atau mau buka bisnis baru gitu ya. Nah, itu menggunakan new venture analysis. Oke. Berikutnya komputer analisis. Coba Rizky Dewi. Kiki. Komputer analisis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi, dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Gitu. Nah, itu tadi yang poin yang analisis yang kedua ya, yang trend analisis itu sebenarnya bisa dipakai juga di dalam komputer analisis ini gitu, karena itu ada rumusan matematikanya ya. Ya, itu ada program khusus gitu, program khusus untuk bisa membuat perhitungan untuk melakukan ini ya, perencanaan SDM di masa yang maksudnya di tahun berikutnya atau yang akan datang gitu ya. Terus itu tadi untuk komputer, tadi apa ya terakhir ya? Setelah komputer ya, menentukan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi di sini dilihat terkait jumlah ya, lalu kompetensinya gitu ya, lalu juga terkait kemampuan dari perusahaan gitu. Nah, itu harus disesuaikan ya, sudah dihitung berapa kebutuhannya, tapi lihat lagi kemampuan perusahaannya seberapa gitu ya, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu juga bisa dijadikan teknik untuk meramalkan kebutuhan. Kalau tadi kebutuhan, nah sekarang ketersediaan ya. Ingat ya, tadi kan di awal kalau kita bicara perencanaan SDM itu ada dua ya, dibagi dua poin yang utama, yaitu terkait kebutuhan, terkait dengan ketersediaan. Nah, tadi kita udah bahas tentang kebutuhan ya. Nah, sekarang ini ketersediaan. Kalau ketersediaan di sini, ini berarti memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan gitu. Nah, dalam hal ini gitu ya, untuk meramalkan ketersediaan ini, maka manajer SDM ya harus bisa melihat sumber-sumber baik dari itu internal ya maupun sumber-sumber eksternal gitu. Jadi nanti kebutuhannya tadi kan ada nih permintaannya ya, permintaannya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana mencukupinya, mencukupi kebutuhan itu atau permintaan itu gitu. Nah, ini dari mana ya? Dari ketersediaannya. Ketersediaan ini dari apa? Bisa dari internal. Kan kita udah bicara
memasuki perekrutan ya. Ini udah masuk ke perekrutan sebenarnya. Itu bisa dilihat dari sumbernya itu kan bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu ya. Nah, itu kalau kita udah bicara untuk ketersediaan. Nah, ini ada analisisnya ya, bisa digunakan replacement chart ya, dan ada juga replacement summary. Nanti bisa dibaca ya gitu. Ada contoh-contohnya juga itu untuk replacement chart ya, dan ini juga ada untuk formulir skill inventory. Jadi dilihat nih berdasarkan skillnya, kompetensinya. Jadi lebih kepada kompetensi. Kalau yang replacement ini itu penempatannya di mana gitu, berdasarkan tempatnya, posisinya gitu. Jadi di replace, ditempatkan ulang gitu ya. Nah, penempatan kembali istilahnya seperti itu. Nah, ini untuk estimasi, jadi bisa dilakukan audit, ada rencana suksesi, nanti kita bahas khusus ya terkait rencana suksesi. Itu bisa menggunakan basis data ya di SIMRS namanya. Ya. Nanti bisa dibaca untuk yang ke belakang-belakangnya. Ya, ini ada contoh untuk, nah ini contohnya untuk form MPP yang akan dilakukan oleh kepala bagiannya masing-masing ya, seperti ini contohnya. Oke, ini tugasnya. Saya sudah share juga di grup ya, dikerjakan seperti biasanya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Jelas ya. Sinopsis berarti buat rangkuman dari bahan baca yang sudah dikirimkan. Oke, kalau nggak ada sampai di sini dulu, kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan itu kita kuis dulu ya. Bisa ya? Kuis dulu sebelum UTS. Oke? Materinya dari yang pertama sampai hari ini. Kuisnya gimana, Bu? Tanya jawab apa soal? Kuisnya itu nanti pakai Google Form aja. Jadi ada soal pilihan berganda. Seperti itu. Oke? Oh. Baik, Bu. Siap. Ya. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Nanti tolong presentasinya dibuat di grup ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.